Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, pagi ini kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon. Anak-anakku sekalian, sebelumnya mari kita simak kata-kata bijak berikut ini. Kelebihan ilmu menurut Abu Hamid Al-Ghazali. Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Dan mencari ilmu adalah zihad. Mudah-mudahan aktivitas kita pagi ini merangkum 4 kegiatan tersebut. Amin ya robbal alamin. Oke, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari pagi ini, yang pertama yaitu menjelaskan perbedaan senyawa organik dan senyawa anorganik. Yang kedua, menjelaskan kekhasan atom karbon. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis atom karbon. Yang keempat, mengklasifikasikan senyawa hidrokarbon. Yang kelima, menentukan struktur dan tata nama senyawa hidrokarbon berdasarkan golongannya. Anak-anakku sekalian, senyawa karbon banyak sekali dalam kehidupan kita. Perhatikan contoh-contoh berikut. Ini apa? Gula, betul. Urea dan api yang berasal dari gas metan. 3 contoh tersebut, perhatikan, tentukan jenis senyawa kimia yang terdapat pada contoh tersebut. Ya, betul. Di sana ada senyawa karbon. Kemudian, klasifikasikan senyawa tersebut sesuai dengan asal ditemukannya. Asalnya ya, kalau gula asalnya dari apa? Tebu, betul. Nah, tebu makhluk hidup ya. Kalau urea itu awalnya berasal dari urin kita ya, ada mengandung urea. Berarti makhluk hidup juga. Namun kalau gas metan bisa dari 2 hal. Bisa dari makhluk hidup, juga dari tak hidup, yaitu dari minyak bumi. Anak-anakku sekalian, awalnya orang mengklasifikasi senyawa itu berdasarkan asalnya. Dibedakan jadi 2, ada senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup, begitu, dan anorganik yang berasal dari makhluk tak hidup. Namun pada tahun 1828, Wohler melakukan eksperimen. Dia membuat reaksi pemanasan antara amonium sianat menghasilkan urea juga. Dari eksperimen ini, orang mulai berpikir bahwa penggolongan senyawa karbon bukan berdasarkan asal-usulnya, tapi berdasarkan sifat dan strukturnya. Nah, gambaran dari eksperimen Wohler dapat dilihat pada gambar tersebut. Setelah dilakukan eksperimen Wohler ini, orang mulai membuat perbedaan senyawa karbon yang berasal dari makhluk hidup dan dari senyawa karbon yang organik dan anorganik berdasarkan sifat dan strukturnya. Oke. Kita lihat yang pertama, berdasarkan kestabilannya terhadap pemanasan, maka senyawa organik tidak stabil. Dia mudah terurai dan berubah struktur. Sedangkan senyawa karbon anorganik dia lebih stabil. Berdasarkan kelarutannya, kalau senyawa organik mudah larut dalam pelarut non-polar, kalau senyawa anorganik pada pelarut polar. Titik lebur dan titik didih senyawa organik rendah, kalau anorganik tinggi. Kereaktifannya kalau senyawa organik dia tidak reaktif. Senyawa anorganik dia lebih reaktif ya. Sedangkan strukturnya kalau senyawa organik bisa membentuk rantai karbon yang panjang, sedangkan senyawa anorganik tidak dapat membentuk rantai karbon. Anak-anakku sekalian, setelah mempelajari perbedaan, kita mau melihat bagaimana kalau kita ingin tahu bahwa suatu zat mengandung senyawa karbon. Nah, kita dapat melakukan eksperimen sederhana di rumah kalian. Kalian bisa membakar zat yang diduga mengandung senyawa karbon, ditutup, kemudian diberi selang, kemudian alirkan pada air kapur yang bening ya. Nah, nanti kalau air kapurnya berubah menjadi keruh, maka zat yang kamu uji itu mengandung senyawa karbon. Nah, reaksinya seperti ini kan. Setiap senyawa karbon kalau dia dipanaskan atau dibakar akan menghasilkan CO2, betul? Setelah itu dia akan ketemu dengan air kapur, CaOH 2 kali.
Nah, hasilnya akan terbentuk CaCO3 dan H2O. Sederhana bukan? Kalian bisa mencobanya sendiri di rumah masing-masing. Oke, sekarang kita lihat kenapa sih kita belajar senyawa karbon. Ternyata atom karbon itu punya kekhasan keistimewaan. Selain contohnya banyak di sekitar kita dan ada di tubuh kita tentunya, ternyata yang paling penting adalah atom karbon itu relatif kecil. Maka dia banyak senyawaannya ya. Dia punya 4 elektron valensi. Masih ingat konfigurasi elektron? C punya nomor atom 6, konfigurasinya tersebut 1s2, 2s2, 2p2, maka dia punya EV sebanyak 4. Kalau ibu gambarkan akan seperti itu. Jadi C itu selalu punya 4 tangan, gampangnya begitu ya. Nah, ikatan antar karbonnya kuat. Itu kekhasan yang ketiga. Yang lainnya, senyawa atau atom karbon itu mampu membentuk berbagai jenis ikatan karbon. Yang sebelah kiri yang warna kuning, nah Anda perhatikan dia dapat membentuk ikatan antar karbon-karbonnya berikatan tunggal atau biasa disebut sebagai ikatan jenuh. Yang di sebelah kanan antar C-nya ada salah satunya yang mengandung ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Yang disebut hidrokarbon tak jenuh ya. Jadi kalau jenuh semuanya tunggal, kalau tak jenuh ada rangkap 2 atau rangkap 3. Di samping itu, keistimewaan yang lainnya, dia mampu membentuk rantai karbon. Yang pertama, dia mampu membentuk rantai lurus atau rantai terbuka. Yang kedua, dia mampu membentuk rantai melingkar. Mana lingkarnya? Nah, ini ya, ini melingkar. Yang ketiga, dia dapat membentuk senyawa aromatik atau yang beraroma. Nah, itu keistimewaan yang kelima. Yang keenam, ternyata atom karbon itu punya beberapa jenis. Ada C primer atau karbon primer yang ibu beri tanda 1 bintang. Nah, ini contohnya C yang mengikat satu C yang lain. Kalau C sekunder, atom karbon yang mengikat 2 C yang lain. Nah, ini contohnya. Perhatikan ya, ini contohnya. Nah, ini C sekunder. C tersier, C yang mengikat 3 atom C yang lain. C kuartener, C yang mengikat 4 atom C yang lain. Kalian boleh pause dulu di sini dan dipahami ya. Jadi biar tahu apa bedanya C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Oke, mari kita lanjutkan anak-anak. Kita lihat bagaimana klasifikasi senyawa hidrokarbon. Jadi kalau ibu tanya senyawa hidrokarbon itu apa ya? Ya betul, senyawa yang terdiri dari hidrogen dan karbon. Nah, klasifikasinya yang pertama berdasarkan jenis ikatannya, yang kedua berdasarkan bentuk rantainya. Berdasarkan jenis ikatannya, senyawa hidrokarbon dibedakan menjadi hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Berdasarkan bentuk rantainya, ada hidrokarbon alisiklik atau siklik dan ada aromatis. Jadi, yang hidrokarbon jenuh kita bahas dulu ya. Contohnya adalah alkana. Alkana punya rumus umum CnH2n plus 2. Kemudian dia punya deret homolog dengan selisih CH2. Nanti kita perhatikan bersama-sama ya. Nama IUPAC-nya diberi akhiran ana. Kemudian dia seluruh karbonnya berikatan tunggal. Perhatikan tabel berikut. Ini adalah deret homolog dari alkana. Alkana yang C-nya lebih besar dari 4 biasanya diberi awalan N atau normal. Perhatikan baik-baik dari yang paling sederhananya C1 met diberi H4 jadi CH4 jadi metana.
C2 hanya 6 jadi etana. C3 hanya 8 jadi propana. Kalian masukkan ke rumus ya. Jadi kalau kita lihat sampai dengan deret homolog yang terakhir yaitu untuk C10 dekana, semuanya antara C1 ke C2 selisihnya CH2. C2 ke C3 selisihnya juga CH2. Maka deret homolog alkana punya selisih CH2. Oke, ini untuk alkana yang lurus. Untuk alkana yang bercabang, cabangnya dinamakan alkil. Alkil punya rumus umum CnH2n plus 1. Nama cabangnya alkil. Jadi kalau C1 jadinya metil, kalau C2 etil dan seterusnya. Begitu ya. Nih contohnya metil, etil. Jadi H-nya kurang 1, hilang 1 ya. Nah, kita lihat baik-baik. Cabang yang sama, kalau ada dua cabang yang sama diberi awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Kemudian cabang yang tidak sama disebutkan sesuai dengan urutan abjad. Jadi kalau etil dengan metil duluan mana? Duluan etil ya, E ya gitu. Demikian seterusnya nih. Etil disebut lebih dulu daripada metil. Oke, kita lihat cabang-cabang yang biasanya ada. Ada N-propil, ada isopropil. Nah, kemudian ada isobutil, ini nama-nama trivial ya, ada sekunder butil, ada tersier butil. Nanti kita gunakan cabang-cabang spesifik ini ke rantai-rantai alkana yang bercabang. Oke, kita lihat aturan penamaannya. Yang pertama, tentukan rantai induk atau rantai utama. Ya, yang paling panjang, cari C yang terpanjang. Kemudian rantai utama diberi nomor. Nomornya dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang, yang paling dekat dengan cabang ya. Kemudian urutkan pemberian namanya, nomor cabang, dan nama rantai induk alkananya. Oke, perhatikan contoh berikut. Ibu punya rantai yang terpanjang 6. 6 itu apa tadi? Heksana. Di nomor 3 ada cabang 1 C-nya, metil ya. Maka namanya 3 itu letaknya dari cabang, kemudian metil karena cabangnya C1, heksana nama yang panjangnya. Jadi nama lengkapnya 3 metil heksana. Begitu ya urutannya ya. Nah, ini contoh yang lain. Induknya sudah Ibu beri blok 5. Cabangnya adalah metil. Nomornya dari sebelah kanan karena cabangnya dekat di kanan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Maka namanya adalah 2 metil pentana. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti ya. Untuk menguji kemampuan kalian bisa dicoba beberapa struktur berikut, kalian tentukan namanya ya. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.